satu dari pribumi, yaitu Bapak Subhan, telah memasukkan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan status kewarganegaraan Plan Habib Alwi. Berkenaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa kita bayangkan, rupanya karena literatur bacaan kita atau sekolah kita membaca dari berita-berita atau buku-buku sejarah yang kita kenal selama ini, ternyata ada sesuatu yang mengagetkan tentang orang-orang asing yang selama ini tinggal nyaman di negara kita. Statusnya luar biasa, kadang-kadang dimuliakan sebagian di antara kita, sehingga membuat mereka ini sepertinya besar kepala dan seolah-olah kita-kita ini hanya sebagai jongos, sebagai hewan kaki empat atau gombal lusuh yang bisa dipermainkan semaunya. Luar biasanya, kita selama ini tidak tahu kalau tidak ada berita beberapa hari ini yang mengatakan kalau mereka orang-orang asing yang ada di Indonesia ini, khususnya ya siapa lagi kalau bukan orang-orang Arab yang nyatanya bukan Arab, rupanya bukan warga negara Indonesia. Omong punya omong, kenapa bisa seperti itu? Yang berita ini tentu membuat ledakan bom nuklir bagi klan itu. Nah, ternyata dari apa yang mereka kumpulkan sekarang berupa bangunan, tanah, kemudian aset-aset yang lainnya, kalau dikembalikan ke peraturan pemerintah, nah, mereka ini akan mendapatkan song, bahkan sebagai warga negara Indonesia saja tidak, walaupun sekarang ini sudah banyak mempunyai KTP. Nah, inilah yang mengejutkan kita-kita semua. Apa jadinya kalau benar-benar MK ini membuat keputusan bahwa semua klan-klan itu orang-orang asing yang ternyata bukan warga negara Indonesia kan tidak boleh mempunyai apa-apa di negara kita ini, termasuk tanah, bangunan, aset, bahkan sebagai pegawai negeri atau yang mempunyai jabatan-jabatan penting di negara kita itu dinafikan, tidak diperbolehkan. Karena apa? Statusnya bukan warga negara Indonesia. Bagaimana mereka nggak kaget kalau melihat ini? Tentu apa yang dikumpulkan selama ini dari harta benda, aset, pokoknya perusahaan mungkin ya, kemudian jabatan, apalagi mukibin yang selalu mengikutinya dan menyediakan apa yang diperlukannya, bisa jadi beberapa lama kalau benar-benar ini bisa diputuskan MK, mereka semua, maaf ngomong tragis-tragisnya, bisa balik kampung. Wallahu alam, inilah apakah ini hadiah Ramadan untuk kita semua, ataukah ini adalah buah kualat mereka-mereka ini yang gampang sekali mengatakan kita ini sebagai jongos, gampang diplekoto. Nah, kita tidak tahu, tapi namanya takdir ini akan selalu berganti. Yang kemarin mereka sepertinya di atas, gampang war-war, menghina pemerintah kadang-kadang, kemudian membelokkan sejarah secara acak, secara ngawur, dengan peraturan yang kita tahu ini yang sekarang sudah diajukan ke MK ini. Bagaimana kelanjutannya? Kita tidak bisa berpikir apakah akan balik kampung atau menangis berjamaah atau bagaimana. Nah, kita tidak tahu, kita menunggu, dan semoga anak-anak Nusantara ini juga tahu peraturan itu,
karena peraturan ini dibikin ketika itu pemerintah sudah menyelenggarakan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, banyak orang asing difasilitasi untuk mendaftarkan kewarganegaraannya dari Cina, India, Arab, dan yang lain-lain, bisa jadi Keling juga, Bangladesh, Rohingya, atau suku apapun difasilitasi. Tapi karena kekeras kepalaannya atau merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih jos, gados, lebih heboh, mereka tidak mau mendaftarkan sebagai warga negara Indonesia. Siapakah itu? Kita simak saja, adalah golongan Arab. Nah, sekali lagi golongan Arab yang konotasinya tentu ya kepada, maaf ngomong, klan ini. Kita ikuti videonya. Satu dari pribumi, yaitu Bapak Subhan, telah memasukkan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan status kewarganegaraan Klan Habib Alwi. Berkenaan dengan itu, Bapak Subhan juga menuliskan sebuah dokumen berjudul Maklumat Konstitutif Yuridis Hak Milik Atas Tanah Klan Alwi Batal Demi Hukum. Nah, mari saya bacakan ya. Ini juga akan berkaitan dengan status kepemilikan tanah Klan Habib Alwi di Ampel Denta yang 1 tahun yang lalu itu viral, di blow up lagi, tentang penguasaan tanah di Ampel oleh Klan Habib Alwi seluas kurang lebih, seingat saya, 15 hektar atau berapa begitu. Itu detailnya nanti kita silakan dicari sendiri. Di sini saya akan membacakan Maklumat Konstitutif Yuridis Hak Milik Atas Tanah Klan Alwi Batal Demi Hukum. Bahwa Klan Alwi di Indonesia terbukti bukan warga negara Indonesia dalam kurung orang asing. Hal itu terkonfirmasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat 1. Jungto Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pasal 2. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bahwa Klan Alwi di Indonesia tidak memiliki status warga negara Indonesia dalam kurung orang asing, oleh karena mereka tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tersebut, maka konsekuensi konstitusional dan yuridisnya, hak milik atas tanah yang dipegang oleh Klan Alwi batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 21 ayat 3 jungto pasal 26 ayat 2. Pasal 21 ayat 3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut terhapus atau hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Pasal 26 ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa
Hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Bahwa penguasaan hak atas tanah Ampel Denta di Surabaya dan atau di daerah lain di seluruh wilayah negara Republik Indonesia oleh Habaib Khan Ba'alwi harus dinyatakan batal demi hukum dan hak atas tanahnya hapus serta tanahnya jatuh kepada negara. Jakarta 2 Maret 2025 yang membuat maklumat HM Subhan SHMH ditandatangani. Silakan teman-teman jika mau mendownload dokumennya, link saya letakkan di kolom deskripsi untuk dibacakan kembali di akun YouTube masing-masing atau di media sosial masing-masing atau disebarkan kepada teman-teman relasi atau networkmu. Dipersilakan. Demikian statusnya. Tanah Ampel Denta itu harus dinyatakan batal demi hukum kepemilikannya oleh klan Habib Ba'alwi serta tanah-tanah di seluruh wilayah NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sudah kita tonton bersama-sama. Ya, kita ucapkan saja selamat kepada orang-orang asing yang nggak pernah mau mendaftar sebagai WNI karena menganggap kita ini sebagai hewan kaki 4. Sekarang kita memberikan hadiah kepada mereka pada bulan Ramadan ini dengan yang sudah dilaporkan, diserahkan kepada MK untuk menggodoknya. Bagaimana kelanjutan dari berita ini? Tentu saja deg-degan bagi mereka. Ya, pokoknya kita tunggu saja seperti apa kelanjutan dari ini. Apakah ada tanggapan dari klan ini juga, atau semakin liar, semakin ngumpet, atau masih juga keras kepala. Tetap mengatakan kalau mereka adalah dzurriyyah Nabi. Semua gerdoknya sudah terbuka di Nusantara ini. Bagaimanapun kita tidak boleh melupakan sejarah yang sekarang ini kita alami. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.